Baik, kita buka ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan tentunya di program dari Sekolah Orang Tua Hebat atau SOH, yaitu adalah webinar yang dimana yang biasa kita laksanakan setiap 1 bulan sekali dan kali ini dan malam hari ini kita bisa bertemu kembali tentunya bersama guru kita, bersama Ustadz Abdul Abbas Tobani Hafizahullah. Baik, dan pada tema malam hari ini adalah membangun miniatur pendidikan dalam rumah tangga. Baik, sebelum webinar dimulai, saya kepingin menyapa pada ayah bunda dari mana aja pada malam hari ini yang sudah bergabung. Oke, sebentar ya. Saya ingin tahu yang bergabung malam hari ini dari mana aja. Oke ya, dan untuk program Sekolah Orang Tua Hebat atau SOH ini webinar yang tentunya akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, insya Allah ya. Dan ini benar-benar free. Dan mungkin untuk ayah bunda juga yang kepingin mendapatkan buku dari karya beliau yaitu Ustadz Abdul Abbas Tabrani, Ensiklopedia Pendidikan Anak, bisa langsung untuk chat ke admin dari Sekolah Orang Tua Hebat. Baik, mungkin kita bisa mulai Ustadz untuk webinar pada malam hari ini dengan tema membangun miniatur pendidikan dalam rumah tangga. Fadil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah terus senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita jumlahnya tidak terhingga. Bahkan jika seandainya kita menghitung besarnya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah telah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah telah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Innal insan la dzulumun kafar. Tetapi memang karakter manusia zalim dan ingkar. Dan di antara kenikmatan Allah yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita adalah anak. Anak kita adalah karunia hadiah yang sangat mahal Allah berikan kepada kita. Sehingga anak kita bisa menjadi penyucuk mata kita. Sehingga doa-doa orang-orang yang beriman, mereka terus mengatakan dalam doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Tuhan kami, jadikan istri kami dan anak-anak kami sebagai penyucuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian berkaitan dengan anak kita yang akan kita jadikan sebagai penyucuk mata kita,
bahwa menjadikan anak kita sebagai penyejuk mata tidaklah mudah. Sesuatu perjuangan yang sangat berat untuk menjadikan anak kita sebagai penyejuk mata. Maka untuk bisa anak kita menjadi penyejuk mata kita, harus kita butuh modal. Kita butuh ilmu, butuh perangkat. Kenapa? Karena tanpa ilmu, anak kita berat untuk menjadi penyejuk mata kita. Sehingga ayah dan bunda sebagai orang tua harus belajar. Harus belajar bagaimana mendidik anak. Apa tujuannya? Supaya kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Dengan ilmu yang kita miliki dalam proses menjadikan anak dan mendidik anak kita, sehingga anak kita menjadi orang-orang yang hebat. Oleh karena itu ayah dan bunda, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengkaji bagaimana mendidik anak di rumah. Kenapa? Karena anak belajar di semua tempat. Jangan sampai kita berpikiran bahwa anak cuma belajar di sekolah. Dan itu merupakan kesalahan fatal dalam mindset pendidikan. Ketika kita menganggap bahwa belajar ya sekolah, ketika kita mengatakan seperti ini, belajar ya sekolah, akhirnya guru itu hanya guru sekolah atau pondok pesantren. Inilah yang menjadikan anak kita gagal. Anak kita berat untuk menjadi anak yang hebat. Kenapa? Karena mindset orang tua yang salah. Harus kita pahami bahwa sekolah itu penting. Mondok itu penting. Kenapa? Karena sekolah dan pondok salah satu tempat pendidikan bagi anak kita. Sehingga anak kita harus kita sekolahkan, anak kita harus kita pondokkan. Tetapi ingat bahwa anak kita tidak belajar cuma di sekolah. Anak kita tidak belajar cuma di pondok pesantren. Tetapi anak kita akan belajar di semua tempat. Terus gimana anak kita akan belajar? Anak kita akan belajar di 3 tempat. Maka di tempat ini, jadikan itu sebagai miniatur pendidikan kita. Yang pertama, anak akan belajar di rumah. Dan itu merupakan proses pertama kali anak akan belajar. Anak akan belajar di rumah. Kemudian yang kedua, anak akan belajar di sekolah, pondok pesantren. Yang ketiga, anak akan belajar di antara rumah dan sekolah. Yaitu di mana? Di masyarakat. Oleh karena itu, karena anak akan belajar di 3 tempat, maka di buku kita ini, di buku ensiklopedia pendidikan anak, kita membuat bab yang keempat, 5 dan 6, bab yang keempat tentang pendidikan rumah. Kemudian kalau bab yang kelima, pendidikan lingkungan. Kemudian yang keenam, pendidikan sekolah dan pondok pesantren. Kenapa? Karena 3 tempat ini merupakan tempat pendidikan bagi anak kita. Sehingga di buku saya ini kita kupas bagaimana pendidikan anak kita di rumah, bagaimana proses pendidikan anak kita di lingkungan, kemudian juga bagaimana proses pendidikan anak kita di sekolah dan pondok pesantren. Sehingga di buku kita ini lengkap. Buku ini lengkap. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan rumah sebagai miniatur pendidikan. Dan itu saya sebutkan di bab yang keempat, pendidikan rumah, kalau di subtemanya, yaitu di subtema yang ke-43. Karena semuanya nanti ada 75 subtema di buku saya ini. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang bagaimana kita mendesain rumah kita sebagai miniatur pendidikan. Kenapa? Karena memang problemnya pendidikan kita, anak hanya belajar di sekolah, anak hanya belajar di pondok pesantren, sehingga anak cuma belajar di 1/3 tempat. Sedangkan 2/3 tempat, anak tidak mendapatkan pendidikan. Maka idealnya,
Anak itu belajar di 3 tempat dan itu yang ada di zaman salaf. Anak belajar di rumah, anak belajar di lingkungan masyarakat, anak belajar juga di sekolah bersama guru-guru mereka atau di pondok pesantren. Maka itu wajar kalau di ulama-ulama salaf kita muncul generasi-generasi yang hebat, ulama-ulama kibar. Kenapa? Karena 3 tempat ini maksimal, sempurna. Muncul seperti Imam Syafi'i, muncul seperti Imam Malik. Imam Malik untuk membentuk beliau menjadi orang besar, butuh orang tua yang hebat. Butuh guru-guru yang hebat. Demikian juga butuh lingkungan masyarakat yang hebat. Imam Malik, beliau tinggal di Medina, tempat kondusif untuk belajar. Demikian juga beliau memiliki seorang ibu yang hebat, luar biasa ibunya. Demikian juga yang ketiga, beliau juga memiliki guru-guru andalan, seperti Imam Rabi'ah Ar-Rai. Sampai ibunya Imam Malik, ketika membawa Imam Malik kepada Imam Rabi'ah, ibunya mengatakan, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Nak, belajarlah engkau adabnya Imam Rabi'ah sebelum belajar ilmunya. Coba kalau kita perhatikan, nasihat seorang ibu yang luar biasa. Dan nasihat ini hilang di kita. Kenapa? Karena orang tua kita, yaitu kita sebagai orang tua, kita nggak paham konsep pendidikan. Akhirnya yang kita pahami yang penting hasil. Belajar ilmu, ilmu, ilmu. Sedangkan ulama salaf nggak seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan, orientasi orang tua zaman dulu bukan ilmu. Yang pertama kali untuk belajar, tapi adab. Ini mulai hilang di kita. Sehingga kalau di kita, orang tua ya mindsetnya kayak sekolah. Kejar target, demikian juga setoran, kemudian nanti nilai. Orang tua pun pikirannya seperti itu. Biarkan itu tugasnya sekolah. Ya, karena mereka yang bertugas untuk mengisi. Sedangkan kita sebagai orang tua bukan itu. Kita jangan mengambil peran yang sudah diambil sama sekolah dan pondok pesantren. Tetapi orang tua yang memberikan motivasi, orang tua yang menyiapkan wadah, orang tua yang mendidik adab. Itu adalah orang tua. Sehingga kalau kita perhatikan ucapan ibunya Imam Malik, kenapa muncul imam besar seperti Imam Malik? Karena orang tuanya orang tua yang hebat. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya, ta'allam min adabi Rabi'ah qabla ilmihi. Wahai Imam Malik, wahai putraku, wahai Malik, belajarlah engkau adabnya Imam Rabi'ah sebelum engkau belajar ilmunya. Ini walaupun nasihat ringkas seperti ini, tapi ini luar biasa menggambarkan bagaimana konsepnya orang tua di zaman dulu, di mana mereka lebih mementingkan adab daripada ilmu. Sehingga nanti menjadi ciri pendidikan salaf, dan itu saya tulis di pembahasan terakhir, yaitu tentang pendidikan, konsep pendidikan salaf. Di mana di antara konsep pendidikan salaf, mereka sangat mendahulukan adab daripada ilmu. Sehingga orang-orang zaman dulu mereka itu belajar adab dulu sebelum mereka itu belajar ilmu. Imam Ahmad beliau memiliki 5.000 murid. Khamsumiatin yaktubun, 500 diizinkan untuk menulis hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Wal baqi yata'allamuna minhumul adab. Sisanya 4.500 duduk hanya belajar adab dan belum boleh menulis. Kenapa? Karena adabnya masih bermasalah. Sehingga di sini intinya untuk menjadikan anak kita anak yang hebat, anak butuh 3 tempat pendidikan. Yang pertama, anak butuh pendidikan di rumah. Yang kedua, anak butuh pendidikan di sekolah, pondok pesantren. Yang ketiga, anak juga butuh pendidikan di masyarakat. Jika 3-tiganya ini sempurna, seperti yang kita dapatkan di zaman salaf, maka hasilnya luar biasa. Kalaupun kita tidak bisa maksimal dalam 3 perkara, minimal 2/3. Minimal 2/3 tempat, yaitu di rumah dan di sekolah. Ya, kalau zaman dulu, peran negara sangat penting untuk menciptakan sebuah suasana pembelajaran. Sehingga sampai mereka menggelontorkan, yaitu pemerintah zaman dulu, menggelontorkan uang yang besar untuk pendidikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa negara harus tampil.
Demikian juga masyarakat harus ikut andil dalam pendidikan. Tetapi kalau memang kita tidak mampu menciptakan negara yang ikut andil dalam pendidikan, atau masyarakat yang ikut terjun dalam mendidik anak, maka minimal di dua tempat. Anak kita mendapatkan pendidikan di rumah, yang kedua anak kita juga mendapatkan pendidikan di sekolah. Nah, yang akan kita bahas di sini tentang bagaimana cara mendesain rumah kita menjadi miniatur pendidikan. Kalau sekolah mungkin sudah banyak, tetapi yang sangat kurang di sini adalah bagaimana rumah bisa menjadi miniatur-miniatur pendidikan. Saya katakan di situ, di subtema yang ke-43, rumah adalah miniatur pendidikan. Saya katakan karena waktu anak lebih intens di rumah bersama orang tua, maka jadikan rumah kita sebagai miniatur pendidikan. Sehingga ayah dan bunda harus satu misi untuk mendesain rumah sebagai miniatur pendidikan. Jadi karena anak kita ini durasi di rumah itu lama. Lama, anak kita itu durasi di rumah itu lama. Apalagi ketika anak masih SD, TK, SD, lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Kecuali kalau anak sudah dewasa, anak sudah balik. Sehingga ketika anak itu masih kecil, durasi di rumahnya lebih lama daripada durasi di sekolah. Sehingga harus rumah kita ini menjadi miniatur pendidikan. Rumah kita itu harus menjadi tempat pembelajaran bagi anak. Kenapa? Karena anak di rumah lebih lama durasinya daripada di sekolah atau di lembaga pendidikan. Oleh karena itu ketika anak kita itu lama di rumah kita, maka ayah bunda mereka harus bersatu. Ayah bunda harus sepakat bekerja sama untuk membangun misi bersama bagaimana mendesain rumah sebagai miniatur pendidikan. Itu tugasnya ayah dan bunda. Sehingga harus satu misi. Jangan sampai pendidikan itu hanya ibunya saja. Sedangkan ayahnya acuh masalah pendidikan. Kerjanya ayah cuma yang penting kerja, menyiapkan sandang, pangan, papan, mainan, kesehatan. Bukan hanya itu saja tugas seorang ayah. Ada tugas yang paling berat dan paling paling mulia tugas sebagai seorang ayah. Bukan hanya cuma sekedar menyediakan nafkah saja. Tetapi tugas yang paling berat sebagai seorang ayah adalah mendidik anaknya. Dan itu perintah langsung dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian di api neraka jahanam. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ini, beliau mengatakan, Alimuhum wa adibuhum. Ajarkan ilmu kepada mereka dan adabkan mereka. Itu tugasnya siapa? Tugasnya ayah. Sehingga tugasnya ayah bukan hanya mencari sandang, papan, mainan, kesehatan. Bukan hanya itu saja. Tetapi ada tugas yang paling berat dan sangat vital, yaitu bagaimana orang tua ayah ikut terjun dalam konsep pendidikan. Sehingga ayah dan bunda harus satu misi. Membangun bersama bagaimana mereka itu mendesain rumah. Sehingga rumah bisa menjadi miniatur pendidikan. Terus bagaimana cara mendesain rumah supaya bisa menjadi tempat pembelajaran bagi anak kita? Maka dibutuhkan 5 perangkat. Untuk mendesain rumah menjadi miniatur pendidikan, dibutuhkan 5 perangkat. Yang pertama, ini saya bacakan di buku saya, anak kita adalah murid di rumah kita. Yaitu yang dibutuhkan adalah anak, yang itu adalah murid. Yang kedua, rumah sebagai sekolah. Yang ketiga, ayah sebagai kepala sekolah. Yang keempat, ibu sebagai guru sekolah. Kemudian yang kelima, kurikulum. Sehingga ada 5 perangkat yang harus kita siapkan. Yang pertama, anak sebagai murid, rumah sebagai sekolah, ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai guru sekolah, dan kurikulum sesuai dengan kearifan rumah. Nah, jadi kita butuhkan 5 perkara. Yang pertama yang kita butuhkan, yang harus kita siapkan itu adalah murid.
Yaitu namanya sekolah itu kita harus menyiapkan murid. Lah, muridnya siapa yang ada di rumah kita? Muridnya ya anak kita. Maka tempatkan anak sebagai murid. Sehingga tanggung jawab pendidikan ada di atas pundak orang tua. Yaitu anggap kita bermuamalah sama anak itu seperti muamalah seorang guru dengan muridnya. Di rumah, anak kita sedang belajar. Sehingga anak kita adalah murid di sekolah, murid di rumah. Ya, anak kita itu adalah murid di rumah kita. Sehingga memang harus kita siapkan anak-anak kita itu sebagai murid-murid kita. Yang wajib kita didik, sebagaimana guru sekolah wajib mendidik anak didik mereka. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan adalah rumah. Sebagai tempat sekolah. Rumah adalah sekolah mini yang memiliki tugas seperti sekolah. Sehingga orang tua harus merasakan adanya sekolah mini dalam rumah kita. Yaitu rumah kita itu harus kita sulap menjadi tempat pembelajaran. Rumah kita harus kita jadikan sebagai sekolah, rumahan. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan adalah ayah sebagai kepala sekolah. Ayah sebagai kepala sekolah mini yang memiliki visi, misi, dan mengatur jalannya sekolah tersebut. Dan yang dibutuhkan dari ayah adalah kualitas waktu bersama anaknya. Jadi dalam sekolah rumahan ini, yang menjadi kepala sekolah adalah ayahnya. Sehingga ingat ya ayah, wahai ayah, Anda adalah kepala sekolah. Di mana kepala sekolah itu apa? Kepala sekolah itu yang punya visi, yang punya misi, dan yang mengatur jalannya. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita tadi telah kita sebutkan bahwa untuk mendesain rumah kita sebagai miniatur pendidikan, maka dibutuhkan 5 perkara. Yang pertama, murid, dan itu adalah anak kita. Yang kedua, tempat sekolah, yaitu adalah rumah kita. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah, yaitu ayah. Kemudian yang keempat, guru sekolah, yaitu ibu. Kemudian yang kelima, kita membutuhkan kurikulum sesuai dengan kearifan sekolah kita. Nah, jadi telah kita sebutkan bahwa anak kita di rumah kita harus kita jadikan sebagai murid kita. Karena Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan alimuhum wa adibuhum, ajarkan ilmu kepada anak dan adabkan mereka. Berarti kayak kita mengajarkan. Kemudian kita juga butuh tempat pembelajaran, yaitu apa? Rumah. Harus kita desain rumah kita itu sebagai sekolah mini. Kemudian yang ketiga, kita juga butuh kepala sekolah. Dan siapa kepala sekolah di rumah tersebut, di sekolah tersebut adalah ayahnya. Maka wahai ayah, Anda adalah kepala sekolah. Di mana kepala sekolah, dia yang memiliki visi, dia yang memiliki misi, dia juga yang mengatur jalannya proses pendidikan. Maka Anda wahai ayah, Anda yang harus menjalankan ini mau dibawa kemana ini rumah ini. Bagaikan Anda itu adalah pilot, yaitu kayak pesawat, maka Anda itu adalah pilotnya wahai bapak, wahai ayah. Sehingga ini pesawat mau dibawa kemana itu Anda yang punya kewajiban. Sedangkan ibu itu adalah pramugarinya yang membersamai penumpangnya. Sehingga wahai ayah, Anda yang harus punya visi. Mau dibawa kemana ini rumah Anda ini? Pendidikan anak Anda itu mau dibawa kemana? Anda yang memiliki visi dan misi. Demikian juga bahkan Anda yang evaluasi tentang perjalanan pendidikan di rumah Anda. Jangan ayah-ayah yang abai muncul di rumah-rumah. Kenapa? Karena ketika ayah itu abai, nanti akhirnya ibu yang mengambil semua. Sehingga sekarang ini pendidikan sekarang ini kayak di rumah, ibu yang jadi pilot, ibu juga yang menjadi pramugari,
semuanya diambil sama ibunya. Kenapa? Karena bapak tidak hadir dalam konsep pendidikan. Akhirnya yang terjadi apa? Sebagaimana sering saya katakan, jika muncul ayah yang abai dan ibu yang lebay, ayahnya abai, tidak ngurus pendidikan anaknya, maka akan muncul ibu yang lebay, terlalu dominan untuk mengambil pendidikan. Maka ketika sudah muncul dua orang ini, ayah yang abai dan ibu yang lebay, maka akan lahir dari generasi tersebut anak laki-laki yang alay atau anak perempuan yang tomboy. Kenapa seperti itu? Karena kesalahan orang tua, di mana ayah tidak bisa menjadikan dirinya sebagai kepala sekolah di rumahnya. Maka jadikan Anda, wahai ayah, sebagai kepala sekolah. Anda yang harus mengatur perjalanan pendidikan untuk anak Anda itu ya Anda, bukan ibu. Dan kepala sekolah itu apa yang dibutuhkan dalam pendidikan sekolah? Yang dibutuhkan bagi kepala sekolah adalah kualitas waktu. Jadi mungkin Anda tidak lama membersamai anak, tetapi setiap Anda punya kesempatan, Anda evaluasi, guru-gurunya dievaluasi kinerjanya. Ketika Anda di rumah, tanya sama uminya, Mi tadi gimana tentang anak kita, ini. Setelah itu diarahkan, oh berarti harus seperti ini, kalau kayak gini Mi, kayak gini. Nah, itu namanya kepala sekolah. Demikian juga ketika anak punya masalah, di mana guru tidak bisa menangani, ayah yang harus menangani. Di mana ketika guru, kalau di sekolah itu guru sudah nyerah, maka harus bawa ke kepala sekolah. Demikian juga Anda, wahai ayah, ketika Anda pulang, ibu Anda sudah nyerah menghadapi nakalnya anak misalkan, maka perlu Anda, wahai ayah, yang datang untuk mendidik. Sehingga ayah dibutuhkan itu kualitas waktunya. Seperti kepala sekolah. Kenapa? Namanya kepala sekolah, dia akan membangun jaringan di luar. Tetapi setiap dia datang, evaluasi. Setiap dia datang, dia pengarahan kepada guru-guru. Setiap dia datang, dia memberikan nasihat kepada murid-murid. Itulah yang dinamakan dengan kepala sekolah. Sehingga seperti kita, wahai ayah, ayah dia bekerja, keluar mencari nafkah. Tetapi ketika ayah pulang, dia evaluasi terhadap ibunya, bagaimana pendidikan di rumah. Kemudian mungkin kalau butuh nasihat, dia tampil untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Ketika anak ada masalah, ayah datang untuk menyelesaikan, karena ibu mungkin sudah tidak mampu untuk menyelesaikan. Itu tugasnya siapa? Itu tugasnya sang ayah. Sehingga ayah harus hadir. Jangan pendidikan ini totalitas diberikan kepada ibu. Ibu tidak akan mampu. Apalagi tentang pendidikan mental. Sebenarnya telah kita sebutkan juga di buku ini, bahwa ayah yang mengajarkan mentalitas. Jiwa petarung itu adalah ayah. Sedangkan ibu yang mengajarkan empati, mengalah, kemudian juga perasaan. Nah, itu namanya ibu. Jika anak cuma dididik sama ibunya, maka akan muncul generasi yang lemah, mudah dibully, baperan, anak-anak yang cengeng, cupu, anak-anak yang ngalahan. Kenapa seperti itu? Karena ayahnya nggak hadir. Ayah yang mengajarkan mentalitas. Ayah yang mengajarkan setiap orang itu punya pendirian. Ayah yang mengajarkan kalau sudah mengatakan ini benar, dia tidak akan takut dengan cacian dan makian manusia. Ayah yang mengajarkan jiwa petarung ketika berhadapan dengan manusia. Itu siapa? Ayahnya. Maka ketika ayah dia tidak hadir dalam mendidik anak, maka akan muncul anak-anak yang cupu, anak-anak yang lemah mentalnya. Sehingga apa? Anak kita itu seperti kelinci yang imut. Dan itulah namanya seorang ibu. Ibu ketika memiliki anak, pasti dia itu pengen anaknya itu imut. Anaknya itu kayak kelinci. Kayak ya mangsa yang nanti akan dimangsa sama serigala. Akan dimangsa oleh singa. Kenapa? Karena anak kita seperti kelinci imut. Sedangkan ayah tidak seperti itu. Ayah yang akan menjadikan anak kita seperti singa. Dan itu siapa? Ayah. Nah itu ketika ayah hilang, ibaratnya kalau dalam pepatah Arab itu mengatakan wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya ayah seperti nggak ada wujudnya. Ayah ada di rumah, tapi dia nggak menjalankan peran sebagai kepala sekolah.
Akhirnya wujudnya ayah di rumah tidak ada manfaatnya. Sehingga yang ketiga yang kita butuhkan itu adalah kepala sekolah. Itu sangat vital kepala sekolah ini. Dari kalau kita lihat Rasulullah SAW, beliau walaupun anak yatim, karena Rasulullah lahir dalam kondisi bapak beliau meninggal dunia. Tapi Rasulullah SAW, beliau tidak pernah kosong dari suplai keayahan. Kenapa? Karena beliau bersama Harith, istrinya Halimah Sa'diyah. Kemudian ketika dikembalikan, Rasulullah bersama kakeknya, Abdul Muttalib. Ketika kakeknya sudah meninggal, maka Rasulullah bersama Abu Thalib, pamannya beliau. Sampai akhirnya Rasulullah menikah, sampai akhirnya Rasulullah menjadi nabi, peran pamannya luar biasa mendidik Rasulullah. Dan itulah namanya kepala sekolah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yang dibutuhkan dalam rumah di sekolah kita yaitu ibu sebagai guru sekolah. Ibu adalah guru sekolah mini yang bertugas menjalankan visi dan misi kepala sekolah serta bertugas membersamai anak didiknya. Dan yang dibutuhkan dari ibu adalah kualitas waktu bersama anak. Kuantitas waktu yang dibutuhkan oleh ibu adalah kuantitas waktu bersama anak. Jadi tugasnya ibu itu apa? Ibu itu yang menjalankan tugas dari kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah yang ngasih job tugas. Kepala sekolah yang punya visi dan misi. Terus siapa yang menjalankan? Yang menjalankan guru sekolah. Kalau di rumah siapa yang menjalankan? Ibunya. Sehingga ibu itu jangan yang membuat visi dan misi. Tetapi ibu itu yang menjalankan. Kenapa? Karena ibu dia tidak berpikir dengan logika. Tetapi ibu lebih condong berpikirnya dengan perasaan. Dan untuk membuat visi dan misi nggak bisa pakai perasaan. Visi dan misi dibangun dengan logika, salah dan benar. Itu namanya visi dan misi. Dan yang bisa seperti ini adalah laki-laki. Ayah, maka itu ayah itulah yang logikanya lebih dominan daripada ibunya. Sehingga ayah itu harus bisa membuat visi dan misi. Kenapa? Karena visi dan misi itu dibuat dengan logika. Sedangkan ibu dominannya bukan di logika, lebih dominan ke perasaan. Sehingga tugasnya ibu adalah menjalankan tugasnya kepala sekolah. Nah, berarti nanti harus seperti ini, kayak gini. Nah, siapa yang menjalankan itu? Yang menjalankan adalah ibunya. Dan nanti ketika ayahnya pulang, dievaluasi gimana Umi pendidikan untuk anak kita, yang pertama gimana, yang kedua gimana, apakah program kemarin sudah dijalankan, apakah ini tugasnya ini, apakah kemarin ini sudah selesai. Kalau misalkan ibunya misalkan mengatakan, ya sudah saya jalankan tapi sudah mentok, saya nggak bisa. Mana? Biar saya tangani. Seperti itulah namanya pendidikan di rumah. Dan yang dibutuhkan dari seorang ibu itu adalah kuantitas waktu. Ibu yang dibutuhkan adalah durasi waktu yang lama. Bagaikan kayak pramugari. Pramugari tugasnya adalah membersamai penumpang. Sehingga ketika penumpang butuh menaruh koper di atas kabin, pramugari datang untuk menolong. Ketika ada masalah apa saja, pramugari datang untuk membersamai. Itulah namanya peran seorang ibu. Sedangkan ayah sebagai pilotnya, pilot tidak akan membersamai penumpang. Tetapi kalau ada masalah besar, pilot yang bicara. Pilot yang mengarahkan, karena mungkin pramugari sudah tidak bisa mengarahkan. Itulah namanya ayah, itulah namanya ibu. Sehingga berkaitan dengan nasihat mungkin, berkaitan dengan gemblengan mental, ayah perlu untuk menggembleng anaknya. Apalagi di saat memang anak kita sudah butuh untuk digembleng, karena anak kita sudah mau balik. Ketika anak kita sudah mau balik, maka peran ayah dominan untuk menggembleng jiwanya anak. Nah itu ketika misalkan anak sudah mau balik, sebagai persiapan balik, ketika anak itu sudah mau balik, karena kalau sudah balik itu sudah harus mandiri. Dia sudah wajib menjalankan perintah, harus meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Dia harus hidup mandiri, tidak boleh bergantung sama orang tua. Siapa yang harus melatih seperti ini? Ayah, bukan ibu. Maka untuk menyiapkan anak kita sampai menjadi generasi akil balik, harus ayahnya itu menggembleng, menempa anaknya. Dan itu tugasnya siapa? Tugasnya ayah. Kalau berkaitan masalah motivasi.
Oleh karena itu saya ceritakan ini, cerita saja mudah-mudahan ya ini sebagai pelajaran. Saya punya anak saya pertama, kedua ya sudah mau balik. Anak pertama kelas 5 SD, anak kedua kelas 4 sudah mau balik. Pernah suatu ketika anak saya dua-duanya yang anak pertama, kedua saya ajak makan di kafe bertiga. Saya sama anak pertama, anak kedua. Istri saya nggak tak ajak. Bahkan istri saya itu nggak tak beritahu nanti saya mau ngomong apa. Akhirnya ketika sudah di kafe, tak ajak makan, setelah itu apa? Saya didik mereka. Saya siapkan mereka. Nah, kamu itu sudah mau balik. Kamu ingat ya, kalau sudah mau balik, kamu sudah harus bersiap-siap. Kamu nanti kalau sudah balik, semua ucapan kamu dicatat oleh malaikat. Kamu sudah wajib menjalankan sholat. Kalau kamu tidak sholat, kamu berdosa. Kamu nanti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Itu sudah saya siapkan. Bahkan saya sudah ngomong sama anak saya, nanti kalau kamu sudah balik, abah kamu sudah tidak wajib memberikan nafkah. Ingat, saya nanti tidak akan ngasih kamu duit. Karena itu tidak wajib. Berarti apa? Sekarang kamu persiapan. Nabung. Dan itu saya yang bicara seperti itu. Bahkan saya sudah bilang sama anak saya, kamu kalau sudah balik, kamu itu kalau bisa, itu kamu sudah siap untuk menikah. Anak saya masih umur 5 SD, itu sudah saya gembleng seperti itu. Dan itu saya sendiri, saya sama anak saya ngomong seperti itu. Nah, ketika selesai pulang, baru saya cerita sama istri saya. Saya tadi ngomongnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai istri saya aja kaget. Kok kamu tega sekali? Ya, itulah ayah. Ibu tidak akan mampu ngomong seperti itu kepada anak. Karena sifatnya ibu ketidaktegaan. Sedangkan ayah dia yang sangat tega, raja tega ayah ini. Sedangkan ibu itu adalah pembasuh luka. Maka itu ketika kita itu mendapatkan anak yang dia itu di rumah kita, siapkan kita itu sebagai kepala sekolah, sedangkan anak kita itu sebagai ya murid kita dan ibu itu sebagai guru sekolahnya. Oleh karena itu intinya perbedaan di sini antara ayah dan ibu. Ayah itu adalah kepala sekolah, ibu adalah guru sekolah. Ini perbedaan pertama. Yang kedua, ayah yang dibutuhkan adalah kualitas waktu. Sedikit bersama anak tapi langsung mengenal. Sedangkan ibu yang dibutuhkan adalah kuantitas waktu. Lama tetapi cuma mengajarkan empati, kesabaran, tidak bisa mengajarkan gemblengan mental, nggak bisa. Kemudian yang ketiga perbedaannya, ayah yang menempa mental, yang mengajarkan orang itu punya keberanian, orang itu bertanggung jawab, orang itu berani mengambil resiko, itu adalah ayah. Sedangkan ibu yang mengajarkan empati, kesabaran, mengalah, ya itu adalah ibunya. Kemudian yang kelima yang dibutuhkan, yang kelima, di dalam sekolah rumahan kita, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan kurikulum. Kurikulumnya harus tepat. Maka ketika bicara masalah kurikulum di sini, saya katakan ya, kurikulum harus dibuat oleh kepala sekolah sesuai dengan kearifan lokal. Kearifan lokal kita itu di rumah, kita bukan di sekolah. Sehingga jangan disamakan pendidikan kita di rumah seperti pendidikan kita di sekolah. Beda. Karena setiap tempat itu memiliki kearifan masing-masing. Anak kita belajar di rumah, rumah memiliki karakter sendiri. Anak kita belajar di sekolah, sekolah punya karakter sendiri. Anak kita di pondok pesantren punya karakter sendiri. Anak kita di masyarakat, masyarakat punya karakter sendiri. Sehingga apa? Setiap tempat memiliki karakter yang dinamakan dengan kearifan lokal. Maka kurikulum pendidikan di rumah tidak sama dengan kurikulum di sekolah. Jangan disamakan. Oleh sebab itu, di rumah, kurikulum di rumah adalah home education. Pendidikan berbasis rumah. Dan bukan homeschooling. Pendidikan sekolah yang dirumahkan. Yaitu pendidikan di rumah kayak guru di sekolah. Nah, kamu hafalannya sudah sampai di mana? Ayo setoran sama Abah. Nah, kamu matematika nilainya berapa? Oh, berarti kamu tak jadi lagi sini, tak jadi lagi matematikanya. Ini guru sekolah. Ini jangan seperti di rumah. Ini di rumah bukan di sekolah. Sehingga biarkan anak itu menyelesaikan masalah itu di sekolah. Di rumah pendidikannya bukan seperti itu. Pendidikannya lain. Sehingga di rumah kalau kita saya bahas di buku ini sudah saya sebutkan juga, sekolah itu yang mengisi, rumah yang menyiapkan wadah.
Sehingga tugasnya kita itu, wahai ayah bunda, kita itu menyiapkan anak kita untuk belajar di pondok pesantren. Sehingga kita siapkan iman yang mencakup cinta, harap, takut hanya kepada Allah Ta'ala. Itu tugasnya rumah. Kita siapkan anak kita itu memiliki adab yang baik. Itu tugasnya siapa? Tugasnya rumah. Anak kita itu punya minat, cinta untuk ilmu, belajar. Tugasnya rumah. Setelah anak kita itu berhasil di sini, bawa ke sekolah, bawa ke pondok pesantren, biarkan anak kita diajari sama sama guru. Jangan tugasnya guru diambil lagi sama orang tua. Sehingga apa? Sehingga kearifan itu ada, perbedaan kurikulum itu ada. Demikian juga PR di rumah tidak sama dengan PR di sekolah. Jangan sampai PR di sekolah bawa ke rumah. Akhirnya anak ketika di rumah mengajarkan PR sekolah. Bukan seperti ini. Ya, itu bukan seperti ini. Biarkan tugasnya sekolah dikerjakan di sekolah. Sedang tugasnya rumah itu ada sendiri tugasnya rumah. Tugasnya rumah itu apa? Ngepel. Tugasnya rumah itu ya nyuci piring. Tugasnya rumah itu ya membersihkan tempat tidur. Nah, itu namanya PR di rumah, pekerjaan rumah. Bukan pekerjaan sekolah yang dirumahkan. Pekerjaan sekolah yang dipindah di rumah, bukan. Pekerjaan rumah itu ya pekerjaan di rumah itu apa ya? Nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, masak. Nah, itu namanya pekerjaan rumah. Sehingga PR-nya di rumahnya PR-nya itu. Sehingga intinya di sini, intinya bahwa ayah bunda, kita itu membutuhkan kurikulum yang berbeda. Kalau kita pengen mengetahui lagi, terus kurikulum di rumah itu seperti apa, ya memang silakan nanti Anda belajar lagi lebih dalam buku kita ini. Kenapa? Karena tidak mungkin kita kupas di satu pertemuan ini. Bagaimana kita bikin kurikulum. Seperti misalkan bagaimana supaya kita itu bisa menjadikan anak kita itu bukan anak yang cupu, tetapi anak kita itu anak yang hebat. Itu butuh kurikulum. Kurikulum lah. Bagaimana kurikulumnya memang itu perlu dipelajari. Butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mempelajari. Silahkan nanti beli buku saya ini. Kemudian nanti ikuti kelas online kita yang ada di akhir buku. Nanti silakan di akhir buku ini nanti silakan Anda ngisi, kemudian masuk di situ nanti kita ada kelas online, disitulah nanti kita akan banyak belajar tentang konsep pendidikan. Nah, intinya bahwa mari kita jadikan rumah kita sebagai miniatur pendidikan, siapkan Anda wahai ayah sebagai kepala sekolah, siapkan diri Anda wahai ibu sebagai guru sekolah, dan kita bersama-sama menjadikan anak kita sebagai anak yang hebat, dan anak yang hebat muncul dari orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat. Nah itu Papa Tara mengatakan al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban tibal a'raqi. Guru ibu adalah guru sekolah pertama bagi anak. Jika kamu siapkan guru-guru yang hebat, maka akan lahir juga generasi-generasi yang hebat. Tetapi ketika muncul orang tua yang cupu, akan muncul juga nanti anak-anak yang cupu. Ketika orang tua tidak siap menjadi orang tua yang hebat, maka anaknya pun nggak bisa menjadi anak yang hebat. Nah itu kenapa kita membuat kelas namanya SOH. Sekolah orang tua hebat, karena kita ingin menjadikan orang tua itu orang tua yang hebat. Kalau orang tua sudah menjadi orang tua yang hebat, maka mudah anak itu menjadi anak yang hebat. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi orang tua yang hebat. Kita bisa mempelajari bagaimana kita mendidik anak kita. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah menjadi orang tua yang hebat, akan muncul juga dari sekolah kita generasi-generasi yang hebat yang akan menjadi penyambung amal soleh kita setelah kita meninggal dunia. Waladin solihin yad'ulahu, anak soleh yang terus mendoakan orang tua ketika orang tua mungkin sudah meninggal dunia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Pembahasan yang sangat luar biasa, Ustadz. Barakallahu Taufik. Baik, untuk ayah bunda mungkin yang pengen bertanya langsung sama beliau. Jadi sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab kita buka. Langsung aja untuk
bisa bertanya kepada beliau, ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu yang ada di obrolan malam hari ini. Afwan admin, kira-kira kami dapat link YouTube-nya tidak? Insya Allah ya. Nah, insya Allah, jadi sudah dijawab langsung sama admin Sekolah Orang Tua Hebat. Jazakumullah khairan. Afwan admin, apa nama buku yang Ustadz pegang? Ya, sudah dijawab juga. Jadi buku yang Ustadz pegang adalah Ensiklopedia Pendidikan Anak karya beliau ya, Ustadz Abdul Abbas Tobroni. Dan link dari untuk pembelian buku tersebut juga sudah di-share oleh admin Sekolah Orang Tua Hebat. Nah, jadi sesi pertanyaan dibuka. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung aktifkan mic atau ketik di chat ya. Dan seperti yang beliau tadi sampaikan, Ustadz Abdul Abbas Tobroni, ya, jadi untuk bukunya itu nanti kita free untuk kelas online-nya ya. Jadi nanti di akhir halaman buku itu nanti ada barcode yang harus di-scan dan nanti untuk bisa bergabung ke kelas online di Sekolah Orang Tua Hebat ya. Baik, masih kita tunggu untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini dengan tema membangun miniatur pendidikan dalam rumah tangga atau mungkin bisa dijawabnya Masya Allah. Baik, sebentar kita buka dulu. Baik, yang lewat DM nanti akan kita bacakan ya. Baik, Bismillah. Afwan, izin bertanya tentang konsep kurikulum untuk anak perempuan sebagai anak pertama. Dan bagaimana penyesuaian kurikulum untuk anak laki-laki sebagai anak kedua, Ustaz? Oke, saya ulangi lagi, Ustaz, untuk pertanyaannya. Bismillah, Afwan izin bertanya tentang konsep kurikulum untuk anak perempuan sebagai anak pertama. Dan bagaimana penyesuaian kurikulum untuk anak laki-laki sebagai anak kedua. Berkaitan dengan tertib anak ya. Kalau saya anak pertama laki-laki, kemudian anak perempuan. Terus bagaimana kalau anaknya itu yang pertama laki-laki perempuan, kemudian yang kedua itu laki-laki. Jadi nanti pendekatan anak laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Perbedaannya nanti saya sebutkan juga di sini, di buku ini ada tentang namanya fitrah seksualitas. Itu ada. Jadi umur 0 sampai 2 tahun masa menyusui itu didekatkan kepada ibu semua karena masih banyak masa menyusui. Umur 3 sampai 7 tahun didekatkan kepada ayah dan ibu dua-duanya. Dua-duanya. Nanti umur 8 tahun atau 7 tahun sampai 10 tahun nah itu mulai didekatkan kepada yang sejenisnya. Anak perempuan didekatkan kepada ibu, anak laki-laki didekatkan kepada laki-laki sampai harus anak itu tahu gendernya. Oh, saya itu laki-laki, oh saya itu perempuan. Harus tahu. Sehingga kalau anak perempuan ya dilatih sama uminya untuk masak, berdandan. Umur berapa itu? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. 7 tahun. Sedangkan anak laki-laki dibawa ayahnya ke masjid, dibawa ayahnya untuk main bola, bahkan dikenalkan tempat kerja. Itu mulai dikenalkan, oh kamu itu laki-laki. Laki-laki itu seperti api. Api kamu seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nanti umur 10 tahun mulai disilang. Anak laki-laki dikatakan kepada uminya, anak perempuan dikatakan kepada abinya. Kalau bisa, jadikan Anda, wahai ayah, pacar pertama kali anak perempuan. Dan jadikan Anda, wahai ibu, pacar pertama kali anak laki-laki. Kenapa? Anak umur 10 tahun sudah mulai muncul cinta. Dan itu normal. Ya, normal. Bahkan kalau ada anak yang 10 tahun belum muncul cinta kepada pasangannya, kepada lawan jenisnya, berarti itu anak bermasalah. Anak laki-laki umur 10 tahun, dia sudah harus mencintai perempuan.
Anak perempuan dia juga sudah harus mencintai anak laki-laki. Itu normal. Maka sebelum anak itu cinta kepada anak laki-laki cinta kepada wanita di luar, dia harus bisa menjadikan uminya sebagai pacar pertama. Sebelum anak perempuan mereka itu cinta sama laki-laki di luar, dia harus bisa menjadikan ayahnya sebagai pacar pertama. Nah, jadi seperti itu. Nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendidik anak kita supaya tahu lawan jenisnya. Oh, kamu itu laki-laki ya. Perempuan itu karakternya seperti ini loh, Nak. Kamu itu perempuan ya, Nak. Oh, laki-laki itu seperti ini. Sehingga nanti kalau kamu balik menikah, kamu itu sudah siap. Kamu itu menghadapi dengan suami kamu itu laki-laki seperti ini karakternya. Oh, kamu itu nanti akan menikah dengan orang anak perempuan. Perempuan itu karakternya seperti Umi loh, seperti ini loh. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ini sama saja. Mau anak laki-laki yang pertama atau anak perempuan yang kedua, itu sama saja. Jadi mau yang anak pertama itu laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki itu sama saja. Jadi nanti ada tartibnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, masih kita buka lagi untuk tanya jawab pada kesempatan malam hari ini. Sebentar, tadi udah ada yang masuk, qadarullah punya saya keluar sendiri ya. Jadi oke. Oke, pertanyaannya ini dia. Maaf Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz dengan suami yang seringkali membawa permasalahan tentang pekerjaannya ke dalam rumah tangga? Ya, jadi berkaitan dengan suami yang sering membawa pekerjaan di luar ke dalam rumah, ini berarti dia tidak bisa menjadi seorang kepala sekolah yang hebat. Itu masalahnya ketika dulu pendidikan nggak selesai, nggak tuntas pendidikannya. Seorang kepala sekolah yang hebat, orang yang bisa menyelesaikan masalah yang itu masalahnya dia, tanpa harus melibatkan guru-guru. Sehingga guru-guru mungkin nggak usah tahu kalau dia itu punya masalah, kepala sekolah itu punya masalah besar, tetapi guru-guru itu tidak usah tahu. Sehingga kalau bisa, maksudnya itu ya kita belajar sebagai manusia, kita itu belajar menjadi ayah yang hebat. Kita juga harus belajar menjadi ibu yang hebat. Bagaimana kita menjadi seorang ayah yang hebat? Ayah itu adalah pemimpin. Pemimpin, dia punya masalah-masalah yang besar. Apakah harus sampaikan kepada anak buahnya? Terkadang harus sampaikan. Jika memang itu penting. Tetapi terkadang nggak boleh disampaikan. Kenapa? Karena anak buahnya tidak akan mampu menyelesaikan masalah itu. Malah pusing nanti anak buahnya itu. Demikian juga terkadang masalah di saya, misalkan saya sebagai seorang suami, tidak semua masalah yang saya dapatkan itu harus saya ceritakan kepada istri. Kenapa? Karena karakternya istri nggak mampu untuk menghadapi masalah-masalah yang besar. Kita sebagai seorang bapak, kita mampu. Tapi seorang wanita tidak mampu. Kenapa? Karena karakternya seorang wanita, sumbu pendek, suka yaitu cepat sekali bereaksi, cepat sekali marah, cepat sekali berubah pikirannya, perasaannya, itu seperti itu. Nah itu Rasulullah sampai menggambarkan seorang wanita itu dengan gelas-gelas kaca. Ruwaidaka ya anjasha, sauqaka bil qawarir. Rasulullah mengatakan kepada Anjasha, wa Anjasha pelan-pelan. Kamu itu sedang menggiring, kamu itu sedang membawa gelas-gelas kaca, yaitu wanita-wanita itu. Sehingga tidak semua masalah yang kita hadapi sebagai seorang laki-laki, itu harus kita ceritakan kepada istri kita. Istri kita tidak akan mampu menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah yang besar. Kita sebagai seorang suami itu yang mampu. Maka itu, guru tidak harus tahu masalahnya kepala sekolah. Tapi kepala sekolah harus tahu masalahnya guru. Guru itu ada masalah apa? Itu harus tahu. Sehingga kalau ada guru yang bermasalah, atau guru yang tidak menjalankan tugas, kepala sekolah harus menegur, harus mencari tahu kenapa kok guru ini seperti ini, kinerjanya nggak bagus. Sehingga kepala sekolah harus tahu masalah di guru, tetapi guru tidak harus tahu masalah di kepala sekolah. Nah itu jangan, sebagai kepala sekolah ya, jangan membawa masalah-masalah dia kepada rumah, karena istri dia belum tentu siap, anak dia juga belum tentu siap. Oleh karena itu Rasulullah, walaupun beliau itu seorang nabi dan rasul, masalahnya berat, terkadang beliau tidak akan cerita kepada istrinya masalah-masalah beliau. Tapi terkadang beliau juga cerita, terkadang beliau cerita. Bahkan kalau di rumah, kalau kita perhatikan riwayat yang ada, Rasulullah itu lebih sering mendengar cerita istrinya. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau di rumah, beliau itu sering mendengar cerita curhatnya istrinya. Bahkan Rasulullah ketika Aisyah ketika menceritakan tentang 11 wanita,
yang duduk ngobrol, Rasulullah cuma diem. Terakhirnya baru Rasulullah mengatakan, saya bagi kamu ya Aisyah seperti Abu Zar kepada Ummu Zar. Aisyah mengatakan, enggak wahai Rasulullah, engkau lebih mulia daripada Abu Zar kepada Ummu Zar. Rasulullah itu apa? Asyik diem tok. Diam, Rasulullah tidak berkomentar. Terakhir ketika sudah selesai, istrinya selesai, baru akhirnya Rasulullah berkomentar. Dan itulah seorang laki-laki. Sehingga seorang laki-laki ketika di rumah, dia harus lebih banyak mendengar keluhan istri. Setelah itu ngasih solusi. Apakah dia harus cerita masalah-masalah dia? Ini karakternya nggak harus seperti itu gitu. Karakternya perempuan gitu. Ya, karakternya perempuan yang dia akan curhat kepada pemimpin kalau dia punya masalah. Sedang pemimpin bukan sedikit-sedikit curhat sama karyawan, sedikit-sedikit curhat sama anak buah. Bukan seperti ini namanya karyawan. Dia akan menyelesaikan masalah sendiri. Kecuali kalau darurat harus diberitahu kepada guru-guru. Dia akan menyelesaikan bersama guru-guru. Cuma tidak semua masalah pribadinya kepala sekolah, pribadinya orang ayah harus dibawa ke rumah. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz. Di malam hari ini ya, di webinar Zoom Sekolah Orang Tua Hebat. Oke, ada satu lagi. Bagaimana menjadi ayah yang sabar ya? Itu Ustadz. Bagaimana menjadi ayah yang sabar ya? Ya, bagaimana menjadi seorang yang sabar? Ya, itu karakternya seorang ayah harus seperti itu. Jadi ayah itu bagikan singa, di mana singa itu banyak diam, banyak diam. Tapi kalau sudah sekali marah, mengeluarkan gauman, itu semuanya ketakutan. Itulah ayah. Maka sebagai seorang ayah, perlu kita pahami bahwa ayah itu jabatan yang paling berat. Di mana jabatan semakin berat, tugasnya semakin berat, maka ingat bahwa ujian semakin berat. Kayak misalkan orang kuliah S3, yo karya tulisnya jangan sama dengan S2. S2 jangan sampai ujiannya kayak S1. S1 jangan sampai pelajarannya kayak SMA. Beda. Demikian juga kelas Anda, wahai orang tua Anda itu kepala sekolah. Pasti akan diuji. Masalah Anda lebih berat daripada guru sekolah. Kalau Anda tidak siap dengan masalah-masalah yang ada, ya Anda memang tidak siap menjadi ayah. Dan itu masalahnya di kita. Kebanyakan di kita, banyak orang, maka itu sering saya katakan, banyak orang siap menjadi suami dan istri hebat, tetapi jarang yang siap menjadi ayah bunda yang hebat. Oleh karena itu, Anda, wahai ayah, mulailah berlatih untuk sabar, berlatih untuk banyak diam, berlatih untuk lebih banyak mendengar keluh kesah dari istri, dan jadikan Anda itu sebagai seorang ketua, suri teladan terbaik. Sehingga terkadang Anda itu nggak butuh ngomong, tapi suri teladan Anda itu luar biasa. Anda ngomongnya ketika lagi darurat, pengen ngomong-ngomong. Tapi setiap Anda ngomong, maka itu sebagai pendidikan bagi anak Anda. Itulah namanya ayah. Maka itu ingat, kalau Anda sebagai ayah, tidak mungkin sama ujiannya dengan ibu. Anda harus lebih berat daripada ibu, karena Anda itu sudah jadi kepala sekolah. Nah itu seorang ayah harus sabarnya 2 kali lipat dari sabarnya ibu. Dan harus seperti itu. Anda harus menyelesaikan masalah istri. Anda juga harus menyelesaikan masalah anak. Anda juga harus menyelesaikan masalah pekerjaan. Itu semuanya di mana? Dipikul sama kita, dan itulah tugasnya Anda, wahai ayah. Nah, itu kenapa Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'aitu naqisatid din wal aqal. Saya tidak pernah melihat orang yang paling kurang akal dan agamanya kecuali wanita. Sehingga wanita tidak akan siap untuk memikul semua masalah tersebut. Kita sebagai laki-laki, kita sebagai ayah, kita yang siap. Maka itu kesabaran Anda harus 2 kali lipat daripada kesabaran istri Anda, wahai ayah. Kesabaran kepala sekolah harus lebih kuat daripada kesabaran guru sekolah. Kalau kita nggak siap, terus bagaimana? Yuk kita belajar bagaimana tentang sabar, konsep sabar, keutamaan sabar. Kemudian konsep bahwa kita itu semakin naik tingkatan kita, ujian semakin berat, kayak pohon semakin tinggi, maka terpaan angin semakin keras. Nah, itulah bagi ayah itu seperti itu. Wallahu a'lam.
Baik, tadi adalah pertanyaan terakhir dari webinar malam hari ini dari Sekolah Orang Tua Hebat dengan tema membangun miniatur pendidikan dalam rumah tangga. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan untuk ayah bunda yang sudah bergabung pada malam hari ini di webinar Sekolah Orang Tua Hebat. Insya Allah bulan depan kita akan ada lagi dengan webinar yang sama dengan tema yang berbeda insya Allah ya. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.